Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya jasmani maupun rohani, hingga sampai detik ini kita masih mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Yang kedua kalinya, tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah yang telah membawa agama Islam ini, memperjuangkan agama Islam ini dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Beliau mati-matian membawa agama Islam ini agar agama Islam ini dapat kita rasakan bersama-sama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan. Adapun pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang menyangkut tentang kisah Isra dan Mi'raj. Isra memiliki arti sebagai perjalanan malam, dan Mi'raj memiliki arti sebagai perjalanan menuju langit ketujuh. Awal mula Isra Mi'raj terjadi. Pada saat itu pamannya Abu Thalib yang menjadi bentengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mati-matian melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh serangan ataupun orang-orang yang melenceng dan yang tidak ingin bergabung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menganut agama Islam. Dan wafatnya istri pertama sekaligus istri yang disayangi Rasulullah, yakni Ibunda Aisyah, Khadijah. Jauh sebelum wafatnya istrinya Nabi Muhammad, yakni Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gua Hiro untuk menerima wahyu yang pertama, yakni sebuah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril, yang dimana pada saat itu Jibril membawakan risalah Al-Qur'an dan sekaligus surat Al-Alaq 1-5. Adapun jauh sebelum itu, hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibersihkan 4 kali. Banyaknya, yang pertama kali terjadi yakni pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berumur 4 tahun. Yang kedua saat berumur 10 tahun. Yang keempat yang ketiga pada umur 40 tahun. Lebih tepatnya saat ingin menerima wahyu pertamanya. Dan yang terakhir, yang keempat, pada saat ingin melakukan Isra Mi'raj. Jadi pada saat itu beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Setelah menerima wahyu tersebut, badan beliau menggigil ketakutan. Bukan takut karena bertemu oleh Jibril, akan tetapi beliau menggigil dan gemetar, takut dikarenakan risalah yang berat untuk disampaikan, ataupun risalah yang berat sekaligus susah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaga serta sampaikan, yakni Al-Quran. Dan pada saat itu pula Rasulullah langsung menuruni gunung dan berlari ke rumahnya dan menemui istrinya
dan meminta untuk diselimuti, karena pada saat itu Rasulullah SAW menggigil seperti kedinginan. Dan setelah kejadian itu, istri Rasul pun wafat beserta pamannya yang selalu melindunginya itu pun wafat. Dan pada hari itu pula, hari itu dinamakan sebagai Amul Husni, hari yang dimana penuh duka dan cita, tahun yang dimana penuh duka dan cita. Sebagai bentuk penghiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan pada saat sampai di Masjidil Aqsa, beliau diberikan tumpangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buraq beserta penjagaannya yang langsung dijaga oleh Malakul Jibril. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke langit, ke atas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjagaan yang begitu ketat yang dijaga langsung oleh Malakul Jibril, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di lapisan yang pertama. Ia pun bertemu dengan Nabi Adam. Lalu naik lagi ke atas, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Dan yang ketiga, di lapisan yang ketiga beliau ketemu Nabi Yusuf. Lapisan keempat ia bertemu Nabi Idris. Habis itu naik lagi ketemu Nabi Harun. Dan yang keenam ketemu Nabi Musa. Dan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah melewati itu semua, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru ke Sidratul Muntaha. Ada pula pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat melakukan perjalanan ke langit ketujuh, ia ditampakkan padanya surga dan neraka. Rasulullah saat itu melihat orang yang sedang disiksa di neraka, yang berupa siksaan sebuah mulut yang dipotong menggunakan gunting yang terbuat dari api mulutnya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, mengapa sedemikian rupa siksaan tersebut dilakukan?" Lalu Jibril berkata, "Itulah siksaan yang akan didapatkan dari seorang guru ataupun khutbah ataupun dai yang ia menyampaikan sebuah kebaikan, akan tetapi ia tidak mau melakukannya dengannya sendiri. Oleh karena itu sedemikian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan hukuman seperti itu, dengan bibir yang dipotong menggunakan gunting yang terbuat dari api. Ada pula pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat surga dan mencium bau yang sangat wangi, yakni berasal dari salah satu kuburan yang pada saat itu berasal dari zamannya Fir'aun, yang dimana menjadi pembantu Fir'aun pada saat itu. Beliau adalah seorang pembantunya Fir'aun yang pada saat itu berkata bahwa Fir'aun yakni menganut
agama yang sama, yakni agama Allah. Dari situ anaknya melawan dan mengadu ke bapaknya, hingga Firaun ini yang selaku ayahnya seorang anak tadi menghukum seluruh keluarga dari sang pembantu tersebut dengan cara digoreng. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan 3 hadiah yang terbesar dan yang tidak pernah dipikirkan oleh Allah, oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di sini ada diberikannya sholat 5 waktu. Yang kedua, diampuninya dosa-dosa seorang hamba yang tidak pernah membangkang kepada Allah ataupun menyekutukannya. Lalu ada pula kisah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin diberikan sholat 5 waktu. Awalnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 50 waktu pada saat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan Musa bertanya kepada Rasulullah, berapakah rakaat yang harus dilaksanakan ya Rasulullah? Beliau menjawab 50. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya kaummu tidak mungkin bisa ataupun tidak mungkin mampu untuk melaksanakan ibadah yang sedemikian rupa banyaknya. Lalu Rasulullah SAW kembali bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menawar rakaat tersebut agar diringankan lagi rakaatnya atau jumlah sholat kita. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad tersebut dan menjadi 5 rakaat. Pada saat itu Rasulullah SAW kembali ke bumi dengan perasaan yang senang. Lalu di sini sebelum saya tutup kultum pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari kisah di atas. Yang pertama, bukti kekuasaan Allah itu nyata. Yang kedua, bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukti kebenaran nyatanya surga dan neraka. Yang keempat, bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata adanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.